Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Islam Umam dan teman saya Bayatul Ridwan ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu teori produksi Islami. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lain diartikan menciptakan barang atau menambah nilai terhadap suatu produk. Barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik menurut Islam. Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna yang dihasilkan dan beberapa aktivitas produksi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan benda yang benar-benar baru. Membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki daya jual yang tinggi. Tujuan produksi dalam perspektif fikih ekonomi Khalifah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut. Yang pertama, merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin berarti ketika berproduksi bukan sekedar berproduksi rutin atau asal produksi, melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan. Namun demikian, tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin. Yang kedua, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Yang ketiga, tidak mengandalkan orang lain. Umar radhiyallahu anhu sebagaimana yang diajarkan dalam Islam tidak membenarkan atau membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyuruhkan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri dan tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain. Yang keempat, melindungi harta dan mengembangkannya. Harta memiliki peranan besar dalam Islam, sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang bisa saja tidak istiqomah dalam agamanya, serta tidak tenang dalam kehidupannya. Dalam fikih ekonomi, Umar radhiyallahu anhu terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta, dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama. Sebab di dunia harta adalah sebagai kemuliaan dan kehormatan serta lebih melindungi agama seseorang. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain. Karena itu Umar radhiyallahu anhu menyerukan kepada manusia untuk memelihara harta dan mengembangkannya dengan mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi. Yang kelima, mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Rezeki yang diciptakan Allah bukan hanya harta yang berada di tangan seseorang saja, namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah di muka bumi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya. Allah telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya untuk dapat dimanfaatkan harus dilakukan eksplorasi dalam bentuk kegiatan produksi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang keenam, pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain. Yang ketujuh, takarub kepada Allah. Seorang produsen muslim akan meraih pahala dari sisi Allah disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasi kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya, atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan, sehingga akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Dengan bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan maqasid al-syariah antara lain, yang pertama, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang kedua,
Kedua, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi karena bisa mengancam keselamatan umat manusia. Pemenuhan kebutuhan daruriyat terbagi menjadi 5 yang diperlukan sebagai perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan, dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang, serta keselamatan serta perlindungan atas kekayaan. Dan terus kebutuhan hajiyat merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia, namun tidak terpenuhinya kebutuhan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Kebutuhan tahsiniyat merupakan kebutuhan manusia yang mendukung kemudahan dan kenyamanan hidup manusia. Yang ketiga, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Yang keempat, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan. Yang kelima, distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor produksi yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Bayatul Rizwan. Baik, selanjutnya beberapa faktor sebagai alat produksi. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi dan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Rasulullah SAW sangat memperhatikan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya bagi kemakmuran rakyat. Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada, dengan selalu mengupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan atau mengelola tanah. Islam juga membolehkan pemilik tanah menggunakan sumber-sumber alam yang lain sebagai bahan produksi. 2. Faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor produksi sebelumnya, yakni faktor alam. Tenaga kerja merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tenaga kerja yang memiliki skill dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan. Tenaga kerja merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang tidak akan bisa menghasilkan suatu barang maupun jasa tanpa dengan adanya tenaga kerja. Dengan demikian, tenaga kerja dibutuhkan untuk melakukan proses transmisi dari bahan menjadi barang, jadi sesuai yang dikehendaki perusahaan. Tenaga kerja bukan hanya merupakan suatu jumlah usaha atau jasa yang ditawarkan untuk dijual kepada perusahaan, sehingga mempekerjakan karyawan sebagai tanggung jawab moral dan sosial, sehingga dasar penetapan besaran upah yang dibayarkan harus dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan tingkat efisien kerja sehingga dapat menekan biaya produksi. Hak pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelakunya ialah terpenuhinya syarat-syarat akad atau kontrak pekerjaan yang telah disetujui. Salah satu yang harus terpenuhi adalah hak para pekerja. Adapun yang menjadi hak yang harus diterima oleh pekerja adalah mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya, mendapatkan jaminan kerja dari pihak pemberi kerja, mendapatkan pelayanan kesehatan dan tujuan sosial lainnya, mendapatkan pendidikan agar kualitas bekerja dari para pekerja semakin meningkat. 3. Faktor modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Oleh karenanya, tanpa modal, produsen tidak dapat menghasilkan barang atau jasa. Modal adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya yang dipergunakan untuk suatu proses produksi. Tanpa modal, maka tidak dapat berproduksi dan membangun. Dalam Islam, modal haruslah bersumber dari sesuatu yang bebas dari riba, sehingga dapat tercapai suatu kebaikan dalam aktivitas produksi, dan tercapainya masalah produksi. 4. Faktor manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan
fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen berarti proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya finansial manusia dan informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Tanpa adanya manajemen yang baik, semua faktor produksi tidak akan menghasilkan profit yang maksimal karena semua faktor produksi tersebut memerlukan pengaturan melalui proses manajerial yang baik. Proses manajerial memerlukan keahlian, yakni keterampilan manajerial yang terdiri dari dua aspek. Yang pertama, keterampilan untuk mengatur. Keterampilan untuk mengatur merupakan suatu keterampilan di mana seorang manajer haruslah dapat melakukan pengaturan atau menciptakan aturan-aturan atau konsep-konsep bagi pengembangan serta pembangunan perusahaan yang dipimpinnya. Selanjutnya, keterampilan untuk memimpin, keterampilan untuk menggerakkan agar rencana yang telah dibuat dapat berjalan dan terkendali sehingga tujuan yang tertera dalam rencana betul-betul dapat terrealisasikan. Kegiatan kepemimpinan memiliki 5 unsur pokok, yakni mendalami konsep, menyampaikan konsep, memotivasikan, mengarahkan atau memerintahkan, serta mengawasi atau mengendalikan. Faktor selanjutnya, teknologi. Di era kemajuan produksi yang ada pada saat ini memiliki peranan yang sangat besar dalam sektor produksi. Oleh karenanya, banyak produsen yang tidak bisa survive karena telah bersaing dengan kompetitor lain yang mampu menghasilkan barang atau jasa lebih baik dibandingkan dengan apa yang diproduksinya. Hal tersebut dapat didukung dengan teknologi yang baik. 6. Bahan baku. Seorang produsen haruslah mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran penyedia bahan baku agar aktivitas produksi berjalan dengan baik, sehingga tidak menghambat jalannya produksi. Bahan baku produksi ada kalanya merupakan sesuatu yang hanya didapat atau dihasilkan oleh alam tanpa ada penggantinya, serta ada juga yang bisa dicari bahan lain untuk mengganti bahan yang telah ada. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja dari kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.